Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Maninsan Cendekiaoki, Ustadz Haji Ki Agus Faisal SAG MPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala TU Maninsan Cendekiaoki, Bapak Iqbal, Bapak Zaki Baridwan, Eskom MM. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Dewan Guru, Staf Tata Usaha, dan seluruh pegawai Maninsan Cendekiaoki. Yang saya banggakan teman-teman siswa-siswi Maninsan Cendekiaoki. Alhamdulillah, amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita selalu panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Selawat serta salam kita panjatkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perkenankan saya sebagai pembawa acara kuliah Ramadan pada hari ini untuk menuntun kuliah Ramadan pada tanggal 11 Ramadan 1442 Hijriah. Pertama-tama, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bersama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari Ustadz Sadina SPDI. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin, Ustadz. Cek. Jelas suaranya? Yang di rumah jelas suaranya? Iya Ustaz, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Pak Juni kemarin ada pantun kan? Nah Bapak juga ada pantun hari ini, tidak kalah saingan. Pantun ini khusus untuk hari ini ya. Pergi ke dapur, ambil gelas, ambil semangka, dibikin jus. Puasa kita lah hari ke-11, badan kami tidak kurus-kurus. Buka puasa, minum jus, pindang patin sambal terasi. Nah posangkan tidak kurus-kurus, makan di kantin nambah 2 kali. Beli cuko di KM5, beli agar di Talang Betutu. Waktu berbuka masih lama, kita dengarkan tausiah dulu. Tap-tap Tanjung Atap, sebelahnya Tanjung Batu. Duduklah mantap-mantap, kalau berbuka kode aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala murdinya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Karim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Maninsan Cendekiaoki, Ustadz Haji Ki Agus Faisal SAG MPDI kandidat doktor. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Urusan Tata Usaha, Bapak Muhammad Zaki Baridwan Eskom MM. Yang sama-sama kita hormati para wakil kepala madrasah, serta Dewan Guru beserta staf tata usaha yang sempat hadir, yang di masjid maupun yang ada di Zoom. Teristimewa anak-anak sekalian, siswa-siswi Maninsan Cendekiaoki, dan spesial ya untuk anak-anak KSNK yang sudah berapa hari ini? Berapa hari sudah di karantina di sini?
Wih, saking enaknya lupa ya. Berapa hari? 13 hari, Masya Allah ya. Sudah terasa ya? 13 hari benar? Nah, jadi sudah rasa kangennya sudah kumpul ya dengan keluarga. Sebentar lagi mungkin akan diwisuda ya. Puji syukur kepada Allah, hari ini Allah masih berikan kita kenikmatan. Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dan nikmat Allah itu tidak pernah berhenti. Sampai tidur pun Allah tetap kasih kita kenikmatan. Ya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat umur yang panjang. Kita mungkin flashback ke belakang Ramadan tahun lalu, ada orang yang waktu Ramadan tarawehnya di samping kita. Tahun ini sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah kita termasuk orang yang Allah pilih untuk bisa merasakan Ramadan di tahun ini. Kemudian salawat dan salam semua tetap tercurah kepada junjungan agung kita. Nabi yang tidak punya Instagram, tidak punya YouTube, tapi followersnya miliaran. Ya. Nabi yang tidak pernah makan jagung tapi namanya tetap agung. Yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dari zaman onta menuju zaman Toyota. Dari zaman jahiliyah menuju zaman insan cendekia, insya Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Semoga sifat beliau mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai kepada kita sekalian, umatnya yang setia kepadanya. Bapak Ibu, hadirin sekalian rahimakumullah. Hari ini adalah puasa yang ke-11 ya. Kita masih dalam suasana bulan Ramadan. Bulan yang spesial. Kenapa dikatakan spesial? Sampai-sampai Rasulullah SAW itu bersabda, Man pariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira terhadap datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Masya Allah. Hanya bergembira saja terhadap datangnya bulan Ramadan diharamkan jasadnya. Artinya bergembira di sini bukan hanya senang ya, karena tergantung niatnya. Ada yang gembira karena mau taraweh pamer mukena baru gitu. Atau bapak-bapak pamer sarung baru ya, cap gajah ngesot gitu. Ya mungkin macam-macam, tapi bergembira di sini adalah kita bergembira di bulan Ramadan ini luar biasa keutamaannya. Ya. Dan kegembiraan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang gak gembira wajar. Kenapa? Ibarat kambing ya. Tahu kambing? Kambing itu kita kasih di tangan kanan itu rumput, di tangan kiri berlian, pilih mana dia? Pilih mana? Pilih rumput ya, karena kambing gak terdidik gitu. Padahal kalau dia tahu bahwa dia pilih berlian saja, berlian itu bisa dibelikan rumput 1 kontainer mungkin ya. Nah tapi kami nggak tahu. Nah orang beriman tahu bahwa Ramadan itu spesial. Istimewa gitu. Sampai-sampai Rasulullah tadi bilang bahwa siapa yang bergembira dalam datangnya bulan Ramadan diharamkan. Ya, walaupun hadis ini untuk sebagian ulama dikatakan dhaif ya. Tapi cukup menjadi semangat kita dalam beramal di bulan Ramadan. Lalu apa sih keistimewaan bulan Ramadan ini? Semoga ini semua akan menjadi semangat kita ya untuk menjalani bulan Ramadan itu. Yang pertama Ramadan itu di mana pahala dilipat gandakan. Ya. Kita tahu ya dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu mayoritas Muslim itu banyak pedagang ya. Jadi hitung-hitungan. Nah, Islam menawarkan konsep hitung-hitungan. Ramadan pahala dilipat gandakan. Wah, keren itu. Artinya tadi yang pahala nilainya 1, maka bisa 10, bisa 100, bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Ya. Tapi hati-hati, selain pahala yang berlipat ganda, dosa juga seperti itu. Ya. Cuma manusia ini ya, namanya manusia, itu kalau enggak lihat langsung sesuatu itu enggak percaya. Contoh pahala dan dosa. Kenapa orang itu enggak semangat beribadah? Karena yang namanya dosa, yang namanya pahala itu enggak kelihatan, enggak tampak. Oh, kalau seandainya malaikat itu datang, ada orang sholat
taraweh 8 rakaat dikasih ini voucher 12 giga. Oh iya lah pasti rame gitu kan. Ada yang sedekah langsung dikasih uang 1 gepok. Pergi haji pulang dibangunkan ruko gitu. Enak kan? Atau sebaliknya ada yang mencuri langsung dihantam pakai palutor gitu kan. Atau langsung disikik malaikat. Mungkin manusia akan berpikir untuk berbuat dosa dan akan semangat untuk berbuat pahala. Nah, namun pahala dosa itu masih sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa? Karena itu ujian bagi orang yang beriman. Ya. Ujian yang beriman bahwa apakah dia percaya bahwa Allah menjanjikan itu nantinya. Karena ibarat bertanam kita akan menuainya nanti di akhirat bukan di dunia. Walaupun amal ibadah kita, kebaikan kita akan kita tuai insya Allah di dunia juga. Dapat apa? Persekot ya kalau istilahnya. Dapat bunganya di dunia. Kita rajin sedekah, dimudahkan urusan ya. Kita rajin sholat duha, rezeki dilancarkan. Itu hanya DP saja. Pahala yang sebenarnya, ganjaran yang sebenarnya adalah di akhirat kelak insya Allah. Itu yang pertama. Pahala dilipat gandakan. Lalu apa yang kedua? Yang kedua setelah pahala dilipat gandakan adalah pintu taubat dibuka lebar. Artinya Ramadan itu dosa diampuni. Ya. Cuma jadi catatan ya. Kita dalam kehidupan ada hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah hubungan kita kepada Allah. Dosanya apa? Kita enggak sholat, kita maksiat. Bulan Ramadan taubat. Kejar. Dulu aku jarang sholat zuhur berjamaah. Bulan Ramadan kejar. Kita sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Di masjid. Kita maksiat, istighfar. Tapi hablum minan nas, dosa kepada manusia enggak selesai. Dosa kepada manusia itu dua. Ya. Bertaubat kepada Allah dan memintakan ridho kepada yang kita sakiti itu. Ya, jadi agak sulit gitu. Kenapa? Karena dosa ke Allah bisa taubat, kita pergi ke Amerika, kita bisa taubat di sana. Tapi dosa kepada manusia, berpisah dengan orang itu, maka tidak bisa kita memintakan ridho kepadanya. Nah, untuk menjadi renungan ada sebuah kisah ya. Kisah Rasulullah SAW ketika setelah salat Idul Fitri dia mengucap amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat ini kepo kan. Ya. Kepo, kenapa? Karena zaman dulu itu nggak ada Android ya. Kalau zaman sekarang orang ngomong sendirian di samping, di pojok masjid mungkin lagi video call kan. Atau yang ketawa sendiri nonton YouTube gitu. Tapi zaman dulu nggak ada Android, jadi kalau ngomong sendiri itu ngomong sama siapa gitu. Nah sahabat ini kepo, pengen tahu Rasulullah itu lagi ngomong, lagi doa apa sih sehingga mengucap amin sampai 3 kali. Lalu ditanyalah, penasaran sahabat, ya Rasulullah, tadi barusan Rasul mengucap amin berdoa apa sih? Apa kata Rasulullah? Tadi malaikat Jibril mendatangiku. Nah malaikat Jibril gak kelihatan, ya wajar kan kalau sahabat gak bisa melihatnya. Dan dia memanjatkan 3 doa, memintakan saya untuk mengaminkan itu. Bayangkan ini ya, doa malaikat Jibril yang ngaminkan Nabi Muhammad. Luar biasa itu pasti makbulnya doa itu. Ya. Luar biasa makbulnya. Doa malaikat Jibril yang ngaminkan Nabi Muhammad. Pasti dikabulkan oleh Allah. Nah apa doanya ini? Pertama doanya. Ya Allah jangan terima puasa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, Bapak ulangi. Ya Allah, jangan terima puasanya orang atau anak yang durhaka kepada orang tuanya. Apa jawab Rasul? Amin. Ayo. Jadi anak yang durhaka itu enggak diterima puasanya. Sejarah mencatat ya, luar biasa memang dosa kepada orang tua itu mengalahkan dosa kepada manusia yang lainnya. Karena derajat orang tua itu
Di bawah setelah Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepadanya. Aniskurli wali walidaik. Bersyukur kepadaku dan kedua ibu bapakmu. Saking tinggi derajatnya. Maka durhaka kepada orang tua, puasanya enggak diterima. Ya. Kita kenal sejarah kalau di zaman Rasul ada yang namanya Alqamah. Kenal? Kenal enggak? Enggak kenal. Ya. Memang dia enggak ada Facebook ya. Alqamah ini luar biasa. Orangnya ini taat ibadah. Dekat dengan Rasul. Tapi ketika meninggal dunia, Alqamah ini naza. Tahu naza? Naza itu antara hidup dan mati. Mati belum, hidup segan gitu. Menderita gitu. Lalu Rasul, didoakan Rasul enggak. Disegerakan ajalnya enggak terkabul. Lalu dicari tahu apa sih dosa Alqamah ini. Ternyata Alqamah ini dosanya adalah pernah menyakiti hati ibunya. Dan ibunya enggak ridho. Maka menjelang ajalnya dia naza. Maka Rasul utusan. Fulan bin Fulan kamu temui ibunya Alqamah. Mintakan ridho Alqamah pada ibunya. Lalu didatangilah si Fulan ini ya. Aziz Habibi lah katalah. Assalamualaikum kan. Bu ya nggak usah dijelaskan ya panjang durasi ya. Intinya minta ridhonya gitu. Tapi apa? Sakit hatinya itu. Nggak bisa maafkan. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah dengan sahabat itu angkat Alqamah ke tengah lapang. Ya. Mau apa? Lalu dia siapkan kayu bakar. Dia sulut api. Kemudian Rasulullah berpidato. Ibunya penasaran kan, kenapa ini? Kata Rasulullah, kami akan bakar Alqamah. Seorang ibu yang betapa sakit hatinya kepada anaknya, tapi melihat anaknya mau dibakar ya, kayak sosis itu kan dibakar. Kebayang kan, pasti woi luar biasa, dia akan maafkan. Ya Rasulullah saya maafkan Alqamah. Akhirnya setelah dimaafkan Alqamah ini, barulah dia bisa meninggal dunia. Dari cerita ini luar biasa dosa kepada ibu itu. Bahkan kita seorang yang taat ibadah pun tetap. Jadi kalau sekarang kita ya kalian bapak yang mungkin ada silap dengan orang tua. Belum sempat minta maaf awal Ramadan tadi. Pulang sekarang telepon. Telepon, mak telepon balik ada pulsa. Telepon langsung. Bilang ngomong. Minta maaf gitu, minta ridhonya. Ya. Kalau bapak kebiasaan, kalau pulang mau ke IC itu, bapak akan pamitan itu, bapak akan cium tangan ibu dulu. Ya. Karena salah satu penyesalan bapak itu kebiasaan ya, bapak tinggal di desa. Kalau mencium orang tua itu apa ya, sesuatu yang tabu ya, karena biasalah. Kalau orang kota biasa papa mama, papa pulang cium pipi kanan pipi kiri. Kalau di desa itu akan jadi omongan satu RT gitu kan. Tapi ya, dan almarhum bapak meninggal dunia, bapak gak sempat memeluk dia di waktu hidup gitu. Maka ketika orang tua masih hidup, ibu ketika sempat mau pergi, mau pulang, bapak cium dia. Itu ya, dicium ketika akan berangkat ke IC. Lalu setelah itu cium anak. Ya. Nah, setelah itu cium apa? Cium helm kan, mau dipakai. Baru setelah itu cium, ya sensor lah ya. Ya gak enak ada Pak Gustian kan, nanti dia baper gitu ya. Ya, ya ada Pak KGS kan. Ya pokoknya nanti dijelaskan lah setelah waktunya. Apa? Kita meminta ridhonya. Tadi kemarin mau berangkat ke IC cium orang tua enggak? Cium ya. Sekalian minta mana jatah gitu kan. Uang ya. Iya. Jadi meminta ridho beliau. Ya bahkan setiap saat. Kenapa? Karena kita sholat taraweh, sholat fardu kita minta doa, ampuni dosanya. Ya. Karena apa? Orang yang didurhaka kepada orang tua, puasanya tidak diterima. Itu yang pertama. Yang pertama. Udah berapa jam ini? Oh iya, masih panjang ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa. Ya Allah, jangan terima puasa istri yang durhaka kepada suaminya. Kayaknya ini salah sasaran ini ya.
Tapi dengarkan dulu ya. Ya, nanti kan jadi ilmu bagi yang wanita yang di belakang ya. Istri yang durhaka kepada suaminya, puasanya tidak diterima. Jadi untuk istri-istri yang mendengar suara ini baik di rumah maupun ada di studio ya, cepat minta ridho orang kepada suaminya. Kenapa? Karena suami itu yang menanggung. Kenapa? Bayangkan anak sekalian, ada seorang istri ini mengeluh, ya, mengeluh kepada Ustadz Maimun Zubair. Pak Kiai, gitu, aku nak cerai gitu kan. Ya Kiai jawab, kenapa katanya. Lakiku, ngerti ya lakiku ya? Laki-laki ya. Laki, kalau dalam bahasa Inggris laki beruntung ya. Lakiku ini udah galak begawe katanya. Nah, ya. Suamiku nggak mau bekerja. Saya yang bekerja. Apa kata Kiai Maimun Zubair? Katanya ibu itu mengharapkan peran suami yang sekunder. Tapi peran utama ibu nggak tahu. Apa Pak Kiai peran utama suami itu? Adalah menanggung dosa dari istrinya, dari anaknya. Ya, kalian the next generation bakal jadi suami ya. Jadi dosa istri, dosa anakmu itu kalian yang menanggungnya. Bapak juga, yang lain juga. Kenapa? Selagi kalian menasehati mereka. Tapi kalau sudah dinasehati, nggak mau dengar, bodah. Itu kembali ada memang istri Nabi yang nggak patuh padanya. Maka setelah itu gugur kewajiban. Karena suami yang nggak melaksanakan tanggung jawabnya, nggak cemburu, melihat istrinya yang berpakaian seksi, anaknya berpakaian seksi ya, maka dia dayus, haram mencium bau surga. Nah di tempat bapak, orang tua itu lebih sayang ayam ketimbang anaknya, percaya enggak? Lebih sayang anak ayam ketimbang anaknya. Kalau maghrib itu anak ayam belum pulang dicariin ke tetangga kan. Tapi anaknya, anak gadisnya maghrib belum pulang gak dicariin. Artinya lebih sayang daripada, nah ini orang tua yang dayus ini. Nauzubillah min zalik. Jadi suami besar tanggung jawabnya. Maka istri wajib taat. Selagi tidak menyimpang, tidak mengajak maksiat, tidak mengajak bersekutu, menyekutukan Allah. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, doa malaikat Jibril ya. Ya Allah, jangan terima puasa saudara yang tidak memaafkan saudaranya. Ya, Bapak ulangi, jangan terima puasa saudara muslim, sesama muslim tidak memaafkan saudaranya yang bersalah. Memang ya, memaafkan itu lebih berat daripada meminta maaf. Ya, kenapa? Karena ibarat apa ya? Ibarat sakit itu ibarat paku ya. Paku ditancapkan ke dinding, dicabut paku itu, bekasnya masih ada. Ya, bekasnya masih ada. Walaupun minta maaf sudah, tapi bekasnya masih ada. Tapi orang yang beriman, ya, orang beriman itu dia tahu bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang memaafkan saudara. Ya. Maka itu bagaimana sih caranya agar kita memaafkan saudara kita yang bersalah? Nah, Bapak ada tips ya, tips. Apa tipsnya? Salah satunya ingat kebaikan-kebaikannya. Karena manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kelebihannya diingat. Bapak lagi bertengkar sama Aizar gitu kan. Gara-gara Aizar misalnya ngambil gorengan Bapak satu gitu, nggak ngomong. Tapi Bapak ingat tuh dulu waktu kita datang bareng Aizar pernah minjemin Bapak sendal gitu. Aizar pernah ngutangin uang. Diungkit, dicatat dalam kertas. Oh iya. Maka insya Allah itu akan mengubah hati kita ya. Hati kita menjadi lembut. Maka kalau kita benci kepada saudara kita, ingatlah kebaikannya. Ya, ingatlah kebaikannya. Maka insya Allah itu akan melembutkan hati kita. Ingat waktu masih zaman bersama-sama gitu kan. Susah bareng ya. Bersama-sama kita makan bareng. Pengen rasanya mengulang itu. Maka insya Allah itu menjadi alasan kita memaafkan saudara kita. Ya, insya Allah Allah lembutkan hati kita. Nah, ini baru dua ya. Doa malaikat Jibril ini makbul. Karena Rasulullah yang mengaminkan. Maka mari sama-sama kita usahakan jangan sampai kita termasuk golongan dari tiga ini.
Itu yang kedua, pintu taubat dibuka. Lalu kemudian, apa sih keistimewaan bulan Ramadan lagi selain tadi pertama, pahala dilipat gandakan, pintu taubat dibuka. Berikutnya adalah pada bulan Ramadan itu Allah menurunkan petunjuk bagi manusia. Apa? Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Apa fungsi Al-Quran apa dalam hidup kita? Hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Kita beli handphone itu biasanya dalam kotak ada apa? Ada charger, ada apa lagi? Ada kartu garansi, ada apa lagi? Ada manual book, petunjuk penggunaan. Ya. Ini handphone merek Apple digigit ya. Oh ini baterainya 5000 mAh misalnya. Itu besar atau kecil itu? Besar ya. Ini kameranya 12 megapiksel belakang, depan 8 megapiksel. Nah, cara ngecas seperti ini, dia pas charging seperti ini. Kriteria HP dijelaskan pada manual book. Ya. Agar apa? Agar kita bisa menjaga agar handphone ini awet. Ya. Kita beli laptop, kita beli kamera, kita beli mesin cuci, itu ada manual book biasanya kan, petunjuk penggunaan. Nah, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia ibarat manual book seperti itu. Jadi Allah ciptakan manusia, Allah lengkapi dengan manual booknya, Al-Quran. Ya. Karena manusia diciptakan di dunia ini tidak untuk selama-lamanya. Nah, akan ada datang masa di mana kita akan kembali kepada Allah. Nah, dalam keadaan kembali itu ada dua. Kembali kepada Allah dalam hal menghadap Allah dalam keridoannya, atau sebalik dalam kemurkaan kepada Allah. Bagaimana mengharapkan keridoan Allah? Maka ikuti manual booknya. Ya. Ketika ke barat kata Al-Quran, kita ke barat, kita ikuti. Ketika ke timur kata Quran, ke timur kita ikuti. Ya. Haram kata Quran, haram kita lakukan. Jangan kita lakukan. Halal kata Quran, kita kerjakan. Pak, tapi Quran itu kan ibarat petunjuk, itu garis besarnya saja kan. Nanti saya gimana cara memahaminya? Allah kirim salesnya. Nah, siapa salesnya? Adalah Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita beli handphone di counter, ada sales yang menjanjikan, yang memperagakan, Pak ini handphone, ini Pak kualitasnya seperti ini. Seperti ini. Nah Rasulullah itu adalah apa? Teladan. Bagaimana cara kita mengikuti manual book, mengikuti Al-Quran. Dan Rasulullah itu Allah ciptakan sama seperti kita anak-anak. Dia seperti kita, Rasul lapar, kita lapar, Rasul ngantuk, kita ngantuk. Kalau Rasul itu diciptakan kayak hook, ya tahu hook? Kita nggak bisa ngikutin kan? Hook itu kalau dia kalau kuat dia kan, nggak bisa kita. Atau Rasul itu diciptakan seperti robot gitu. Kita lapar, dia belum lapar gitu. Nah Rasul itu sama seperti kita. Kita lapar, dia lapar. Kita ngantuk, dia ngantuk. Artinya apa? Rasul bisa menjadi contoh. Uswatun bagi kita. Ya, uswah. Sehingga kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk kita jadikan teladan. Ya, 1745 sudah ya. Itu baru nomor 3 ya. Nah, berikutnya yaitu apa? Di bulan Ramadan ini ada namanya malam Lailatul Qadar. Di surah Al-Qadar dijelaskan Inna anzalna fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi beribadah pada Ramadan ini lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Maka sama-sama kita kejar Lailatul Qadar itu. Dengan cara apa? Beribadah berkontinu. Jangan nunggu sepertiga yang akhir saja. Tapi dari sekarang kita sudah rajin beribadah. Tadarusnya kita kencangkan ya. Salat malamnya kita kencangkan sama-sama. Alhamdulillah di IC kita biasakan itu. Tadarus, kita salat tarawih dan witir. Alhamdulillah di IC sudah ada seperti itu. Ya. Dan yang terakhir adalah puasa bulan Ramadan yang sekarang kita lakukan. Ya. Mungkin karena waktu kita terbatas, insya Allah nanti jika ada kesempatan kita akan sambung lagi, kita akan kupas tentang apa sih
tujuan Allah mewajibkan kita puasa? Apa sekedar nahan lapar saja? Apa cuma sekedar menahan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari? Tidak. Ya. Ibadah Ramadan, ibadah puasa itu luar biasa manfaatnya. Insya Allah nanti jika ada kesempatan kita akan sambung lagi. Itu saja mungkin dari kami, semoga Allah memberikan kita petunjuk, apa yang keliru semoga Allah berikan kita pertolongan, inayah ya, untuk memperbaiki diri. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Semoga Ramadan kita mendapat berkah dari Allah. Ramadan ini semoga mendapat berkah bagi kita dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kuis ya, belum ya? Langsung aja ya waktunya ini. Langsung kuis ya, yang di rumah maupun yang ada di masjid. Kuis pertama. Sebutkan 3 doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ya yang di rumah itu, yang di rumah atau yang di ini ya, di masjid boleh. Itu jangan langsung ketik aja dulu, saya Pak gitu, baru nanti akan disuruh untuk open mic. Ya, oke, keduluan dari siapa? Ya dari Hafiz, coba. Silakan Hafiz pakai mic-nya. Atau langsung sini aja. Ya langsung sini aja, langsung biar teman yang di rumah bisa mendengar. Jadi doa yang oleh malaikat Jibril tadi, yang pertama yakni, ya Allah jangan terima puasanya anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, jangan terima puasanya istri yang durhaka kepada suaminya. Dan yang ketiga, jangan terima puasanya kepada jangan terima puasanya saudara yang tidak memaafkan saudaranya. Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, itu pertama ya. Yang kedua kita spesialkan yang di rumah ya. Ya. Yang kedua, tadi Bapak bacakan hadis, barang siapa yang bergembira terhadap datangnya bulan Ramadan, maka titik. Ayo, lanjutkan terjemahannya. Yang di rumah, man fariha biduhi Ramadana haramallahu jasad walam yara. Ada itu? Badrul, apa jawabannya? Ya, Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya, diharamkan jasad dari api neraka ya. Selamat kepada Ananda Badrul dan juga Hafiz ya. Silakan ke MC. Terima kasih banyak atas materi yang disampaikan oleh Ustadz Sadina SPDI. Semoga dapat bermanfaat dan kita dapat mengambil pelajarannya serta dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sampailah kita di penghujung acara kuliah Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayat dan inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Apabila ada kata-kata atau salah penyebutan nama saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul karam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.